Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Siti Rukoya dengan NIM 220602888. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis melalui Model Pembelajaran Problem Based Learning pada materi pecahan senilai siswa kelas 4. Latar belakang masalah. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang memegang peranan penting dalam dunia pendidikan. Mata pelajaran matematika wajib diajarkan kepada seluruh siswa sekolah dasar agar siswa memperoleh kemampuan berpikir kritis, analisis logis, sistematis, kreatif, dan bekerja sama. Mengingat pentingnya matematika, maka dalam pengajarannya bukan hanya untuk mengetahui dan memahami apa yang terkandung dalam matematika itu sendiri, tetapi lebih menekankan pada pola berpikir siswa agar memecahkan masalah secara kritis. Kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika merupakan kemampuan dasar yang perlu dimiliki siswa, di mana siswa dilatih untuk melakukan proses menemukan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang didapat dari hasil pengamatan untuk mengambil suatu keputusan terhadap suatu masalah matematis dengan sistematis, logis, cermat, dan objektif sehingga dapat suatu masalah matematis sehingga dapat mempertanggungjawabkan hasil keputusan yang diambil dengan alasan yang logis. Rumusan masalah yang akan dibahas yang pertama, bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan model Problem Based Learning pada pembelajaran matematika di sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana proses penerapan model Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, bagaimana kesulitan guru dan siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis menggunakan model Problem Based Learning. Tujuan penelitian yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan model problem based learning pada pembelajaran matematika sekolah dasar. Yang kedua, mengetahui proses penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, mengetahui kesulitan guru dan siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan problem based learning. Manfaat penelitian bagi guru. Yang pertama, memberikan dorongan untuk melakukan variasi inovasi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, diharapkan dapat dipertimbangkan dalam proses belajar mengajar sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman, berpikir kritis, dan menyelesaikan permasalahan pemecahan. Yang ketiga, sebagai informasi dan pengembangan wawasan bagi guru tentang pentingnya kreativitas seorang guru untuk berani mencoba menerapkan berbagai model, metode, dan pendekatan pembelajaran. Dengan adanya kreativitas guru tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua yaitu manfaatnya bagi siswa. Bagi siswa, siswa diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam situasi keilmuan yang menyenangkan sehingga siswa dapat termotivasi dan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Yang keduanya, melatih siswa untuk lebih menguasai dan memahami permasalahan pecahan. Terus manfaatnya bagi sekolah. Bagi sekolah berupa sumbangan pemikiran melalui penelitian model pembelajaran problem based learning sehingga dapat diterapkan di sekolah sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan matematika. Yang keempat, manfaat bagi peneliti
Yang pertama, meningkatkan kualitas kemampuan peneliti dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan kegiatan pembelajaran di kelas dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai guru. Di sini saya akan membahas sintak dari problem based learning. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Di sini guru menyiapkan suatu soal permasalahan dari media konkret pizza yang eh, dipotong beberapa bagian sehingga siswa akan memahami materi pecahan itu sendiri. Yang kedua itu orientasi siswa pada masalah. Di sini siswa akan menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh guru. Terus langkah selanjutnya itu mengkoordinasikan siswa, di mana guru di sini membagi kelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 6 orang. Yang ketiga, yang keempatnya, mengembangkan dan menyajikan hasil. Setelah siswa berdiskusi, siswa dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang keempat, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru mengevaluasi dan menganalisis proses permasalahan yang terjadi di kelas. Model penelitian. Model penelitian yang digunakan adalah mixed method dengan desain yang digunakan explanatory sequential design dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kuantitatif, di mana pengumpulan data dan analisis. Terus ditindaklanjuti dengan kualitatif, hasilnya interpretasi. Subjek penelitian adalah siswa kelas 4 SDN Paujan yang berlokasi di Kampung Sengkong, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, dengan jumlah siswa 30 siswa. Instrumen penelitian, tes, pretest, dan posttest, lembar angket, lembar wawancara, terus perangkat pembelajaran. Hasil penelitian. Peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis, materi pecahan senilai. Di sini ada hasil NGen. Hasil NGen hasil dari nilai pretest yang diperoleh dengan rata-rata 51,33. Nilai yang diperoleh dari hasil post-test dengan rata-rata 80,70. Dapat disimpulkan terdapat peningkatan dari pretest dan post-testnya. Terus uji normalitas. Nilai pretest sebesar 0,098 dan posttest 0,62. Nilai keduanya lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa kedua data penelitian berdistribusi normal. Hasil Varied Simple T-Test. Di sini berdasarkan hasil signifikan tersebut adalah 0,00. Maka dari itu apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 artinya data tersebut menunjukkan bahwa H0 diterima. Jadi terdapat pengaruh dalam penggunaan model problem based learning berbantuan media konkret, materi pecahan senilai. Efektivitas model problem based learning berbantuan media konkret. Di sini ada angket siswa dan angket guru. Nilai rata-rata respons siswa dan guru terhadap penerapan model problem based learning berbantuan media konkret materi pecahan senilai adalah 72,5%. Artinya respons siswa dan guru baik. Kesulitan siswa dan guru. Kesulitan siswa yaitu mengimplementasikan penerapan gambar pecahan. Di sini siswa sangat kesulitan sekali dalam mengimplementasikan gambar pecahan tersebut, apalagi pecahan senilai, di mana cara membagi bagian-bagian pecahan tersebut dengan sama rata. Yang kedua, sulit untuk memahami isi dari soal permasalahan. Soal cerita lebih lebih itu lebih
Sulit memahami soal cerita. Terus dalam mempresentasikan hasil jawaban pertanyaan dalam berbentuk soal cerita. Kendala-kendala yang dihadapi oleh guru yaitu belum terbiasa menerapkan langkah-langkah penggunaan model problem-based learning, memerlukan persiapan dalam mencari masalah. Dalam hal ini memerlukan banyak waktu mengkoordinasikan siswa dan interaksi siswa. Kesimpulan dapat disimpulkan yang pertama, peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis materi pecahan senilai siswa kelas 4 sekolah dasar yang menggunakan model problem-based learning berbantuan media konkret dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan dari hasil pretest dan posttest. Yang kedua, kesulitan-kesulitan siswa pada saat pembelajaran materi pecahan senilai menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media konkret, diantaranya kesulitan siswa dalam mengimplementasikan penerapan gambar pecahan, kesulitan siswa dalam memahami isi dari soal permasalahan, kesulitan siswa dalam mempresentasikan hasil jawaban, menjawab pertanyaan-pertanyaan berbentuk soal cerita. Yang ketiga, kendala-kendala yang dihadapi oleh guru antara lain belum terbiasa menerapkan langkah-langkah penggunaan model problem-based learning, memerlukan persiapan dalam mencari masalah, dan hal ini memerlukan banyak waktu mengkoordinasikan siswa dan interaksi siswa. Saran Sarannya yang pertama, penerapan model problem-based learning berbantuan media konkret bagi guru dapat menjadi solusi untuk kemampuan berpikir kritis matematis siswa pada materi pecahan senilai, sehingga guru dapat menggunakannya sebagai alternatif model pembelajaran ke depannya. Yang kedua, penerapan model problem-based learning berbantuan media konkret dapat membantu siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan siswa akan lebih terampil dalam menyelesaikan permasalahan mengenai menggali informasi dan bekerja sama dalam kelompok. Namun, guru harus bisa lebih mempersiapkan lagi dan memanfaatkan waktu dengan baik karena model problem-based learning berbantuan media konkret memerlukan persiapan yang matang dan waktu yang lama. Penerapan model problem-based learning berbantuan media konkret dapat membantu siswa lebih paham pada materi pecahan senilai. Namun, jika peneliti selanjutnya akan meneliti dengan judul yang sama, maka saran dari peneliti adalah lebih mempersiapkan proses pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning, karena persiapan tersebut membutuhkan waktu lebih banyak. Sekian presentasi dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.